apa sih, Pak? Nggak tahu, mah. Mungkin orang jahat yang mau berbuat sesuatu sama Gia. Astaga. Ada apa, Ma? Pa? Oh, nggak ada apa-apa, nak. Ayo, masuk. Iya. Gea, jadi ini balasan kamu setelah aku datang jauh-jauh dan berdiri di depan rumah kamu. Aku pikir kamu bakal tersenyum lebar, lalu lari menghampiriku dan memelukku dengan erat. Tapi nyatanya, aku seperti orang bodoh yang terlihat asing di mata kalian. Padahal aku cuma mau memastikan kalau kamu baik-baik aja, Gea. Oke, kalau itu mau kamu, Gea. Kalau cinta cuma jadi alasan untuk disia-siakan, mungkin aku yang terlalu bodoh. Bodoh karena berharap, bodoh karena masih mencintai seseorang yang bahkan tak mau melihat wajahku lagi. Makasih kalau gitu. Aku pamit ya, sayang. Aku udah tahu kondisinya sekarang. Setidaknya aku bisa pulang dengan tenang. Mana ini si Dot? Lama banget beli rokok doang juga. Ini dia nih. Lama banget sih, Dot. Kamu tuh dari mana? Hah? Kamu tuh ya, ditanya orang tua bukannya jawab. Itu, ibu udah siapin makan di meja. Cepet makan ya, takut keburu dingin. Iya, Bu. Mana rokok papa kamu? Ini, Bu. Pak, kok tadi aku gak kenal ya sama orangnya? Kenal di mana sih, mah? Aduh, tapi wajahnya ketutup pagar sih. Jadi aku ragu. Emang mirip siapa, mah? Itu loh, mirip pacar si Gia itu, si Dot. Masa lupa sih, Pak? Hah? Yang di Indonesia itu? Iya, Pak. Kamu tuh aneh-aneh aja, mah. Mana mungkin dia ada di sini? Ini Australia, mah. Ya tapi why not? Ya, papa juga memang sempat mikir ke situ tadi. Papa kayak pernah kenal, tapi kan kita juga nggak bisa sembarangan, mah. Kalau dia orang jahat gimana? Iya sih, Pak. Tapi kok bisa mirip banget ya, Pak? Mah, di belahan dunia ini ada 7 orang yang wajahnya mirip dengan kita. Si Papa. Mitos itu, Pak. Udahlah, mah. Makan. Lagian si Dot itu kan anak kampung, mah. Mana mungkin dia main sampai ke Australia? Kamu pikir nggak pakai ongkos, ha? Main ke rumah kita aja yang di Indonesia, dia sering kehabisan bensin. Ya, siapa tahu karena dia mau mengejar cintanya Gea, Pak. Makanya jauh-jauh ke sini. Nggak usah lebay deh, mah. Aku nggak segitunya waktu ngejar cinta kamu. Iya sih, Pak. Iya, paham. Udahlah, salah orang kita. Udah, mah, ya? Iya, Pak. Ada apa, Dot? Duduk dulu deh, Bang. Gua mau cerita sesuatu. Oh, oke. Kenapa tuh? Gua udah ketemu, Bang, sama si Gea. Serius lu? Iya, Bang. Gua nggak bohong. Awalnya semalam gua lihat orang lewat mirip si Gea pas kita masuk gerbang. Besok paginya gua suruh beli rokok buat lu. Gua lihat dia lewat lagi. Abis itu gua penasaran karena mukanya emang mirip banget. Akhirnya gua ikutin sampai rumahnya dan ternyata bener. Itu beneran si Gea, Bang. Tapi lu udah pastiin, lu nggak salah lihat? Enggak, Bang. Gua nggak salah lihat. Ya, emang gua nggak ngelihat jelas muka mereka karena pagar sama rumahnya jauh. Gue juga dihadang sama pembantu di rumah itu, Bang. Tapi gue yakin itu mereka, Bang. Gue kenal banget sama mereka. Tapi yang gue bingung, mereka sama sekali nggak ngenalin gue, Bang. Masa sih, Dot, mereka sejahat itu sama lu? Gue yakin mereka bukan gak mau ketemu sama lu. Tapi emang mereka pikir itu bukan lu kali, Dot. Ya terus siapa? Udah jelas-jelas mereka ngelihat gue. Ya emang itu tadi kata gue juga. Gue kehalangan pagar, terus kehalangan pembantu juga. Sedangkan mereka berdiri di sono, di depan pintu rumahnya. Enggak. Lu jangan langsung menyimpulkan. Barangkali emang mereka nggak ngenalin lu. Karena ini Australia, Dot. Siapa yang ngira kalau lu bakal di Australia? Iya sih. Terus gimana dong, Bang? Besok pagi kita ke rumahnya lagi ya. Gimana? Boleh deh, Bang. Tapi kalau kita nggak diizinin masuk gimana? Ya coba aja dulu, oke? Iya deh. Kita pastiin hari ini dia salah orang atau memang sengaja nggak mau ketemu sama kita. Abis itu baru kita ambil kesimpulan. Kalau mereka emang udah nggak mau lagi ketemu sama lu. Iya, Bang. Nah, berarti udah ya. Nggak usah ngejar sesuatu yang bukan milik lu. Berat, Bang, ngejawab pernyataan itu. Sia-sia dong jauh-jauh ke Australia. Udah, Bang. Yakin lu ini rumahnya? Ya, iya, Bang. Pantes lu diusir. Lah, emang kenapa? Ya lu miskin, Dot, pakai nanya kenapa.
Ini si anak sultan yang lagi lu kejar. Cinta nggak mandang harta, Bang. Itu kan kata cowok. Ah, lu. Ya tapi buktinya lu nggak diusir sama ibu gua. Emang lu punya apa gua tanya? Orang ibu lu yang ngejar-ngejar gua. Ah, udah. Terus ngapain ini? Kayak kucing kampung kita berdiri doang di sini. Sabar dong. Iya. Sudah, silakan pulang ke rumah masing-masing. Mbak, Iya, Nyonya. siapa itu Mbak? Tolong dilihat dulu ya. Iya, Nya. Sorry, who are you looking for? Oh, enggak Mbak. Saya orang Indonesia Mbak. Oh, maaf. Cari siapa ya, Mas? Ibunya Gea ada? Ada. Apa sudah punya janji? Belum sih. Cuman ini urgent Mbak. Maaf, Mas. Tapi kalau belum punya janji, saya tidak diizinkan untuk menerima tamu. Maaf ya, Mas. Mungkin banyak keliru. Coba Mbak ngomong aja dulu sama ibunya Gea. Bilang aja ada tamu dari Indonesia. Ini penting banget. Gimana ya, Mas? Tolong ya Mbak, saya nggak bisa buru-buru. Ini menyangkut rumahnya yang ada di Indonesia. Beberapa hari yang lalu, rumah Ibu Gea dibobol maling Mbak. Hah? Iya toh, Mas? Iya Mbak, sebenarnya nggak ada urusannya sama saya. Cuman kebetulan saya mau pergi ke Australia dan warga menitip kepada saya untuk memberitahu kabar ini. Karena nomor Ibu Gea nggak bisa dihubungin. Oh, enggak, Mas. Ya, kalau nggak bisa nggak apa-apa sih Mbak. Saya cuma membantu. Saya juga nggak punya waktu banyak, mau buru-buru ke kantor. Enggak. Tunggu sebentar ya, Mas. Saya kasih tahu Nyonya dulu. Maaf, Nyonya. Mereka ada perlu sama Nyonya. Loh, emang siapa Mbak? Udah ditanya. Katanya mereka dari Indonesia, Nya. Hah? Dari Indonesia? Siapa ya? Terus mereka bilangnya mau apa Mbak? Kata mereka ada perlu penting mengenai rumah yang ada di Indonesia, Nya. Rumah? Iya, Nya. Kenapa rumah saya? Ya udah ayo Mbak. Iya, Nya. Siapa ya? Halo, Tante. Saya Dot, Tante. Tante masih ingat kan sama saya? Hah? Dot? Kamu beneran Dot? Iya, Tante. Astaga, kamu lagi apa di sini Dot? Ayo masuk. Iya, Tante. Maaf, Non Gea. Non disuruh masuk dulu ke kamar sama Nyonya. Emang kenapa, Mbak? Ada tamu, Non. Ya udah, iya, Mbak. Jadi kamu yang kemarin datang ke sini Dot? Iya, Tante. Maaf kalau saya terlalu lancang. Nggak apa-apa Dot. Tante yang minta maaf karena Tante pikir kamu orang asing yang mau berbuat jahat sama kita. Apa gue bilang juga Dot? Iya, Bang. Maaf, Tante. Gimana kabar Gea? Apa saya bisa ketemu sama Gea? Kamu harus tahu banyak hal tentang Gea, Dot. Tapi sebelumnya, Tante minta maaf kalau kabar ini bakal bikin kamu kecewa. Bahkan kamu gak bakal percaya ngedenger ini. Emangnya kenapa, Tante? Gea udah gak inget siapa-siapa lagi, Dot. Maksudnya gimana, Tante? Gea sempat dioperasi sebelumnya. Karena penyakit lupusnya membuat jaringan otak menjadi sangat sensitif. Dokter sudah berhasil menghentikan kerusakan yang lebih parah dan menyelamatkan nyawanya. Tapi bagian otak yang mengatur memori mengalami gangguan. Tapi, apa ada kemungkinan dia bisa sembuh, Tante? Untuk saat ini, kemungkinan besar iya, tergantung respon tubuhnya terhadap proses pemulihan. Namun, proses penyembuhan memorinya akan membutuhkan waktu, kesabaran, dan terapi yang berkelanjutan. Gea. Sabar ya Dot. Tapi, Bang. Kamu tenang dulu ya, Dot. Berdoa saja. Harapan selalu ada. Kata dokter, otak memiliki kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Dengan rehabilitasi medis, stimulasi dari lingkungan, dan dukungan penuh dari keluarga. Peluang untuk memulihkan ingatan tetap terbuka. Ini proses panjang, Dot. Bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ma? Gea? Ma? Si Dot mana, Ma? Gea, ini aku Kak Dot, Gea. Kamu masih ingat kan sama aku? Ini aku Kak Dot, Gea. Maaf, Dot. Tapi itu nama kucing yang Tante kasih nama kamu. Makasih ya, Mbak. Iya, Non.